Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Aditya dari kelas 11 Akuntansi 2. Di sini saya ingin mempresentasikan karya ilmiah saya sebagai tugas untuk pelajaran bahasa Indonesia dengan judul Akuntansi Perusahaan Dagang. Baik. Yang pertama di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian perusahaan dagang itu sendiri. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangannya tanpa memberikan nilai tambah terhadap produknya. Nilai tambah yang dimaksud berupa pengolah atau mengubah bentuk dan sifat barang sedemikian rupa sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Perusahaan dagang dalam aktivitas operasionalnya memang mendapatkan pendapatan, namun pendapatan yang dihasilkan berdasarkan transaksi jual beli barang. Untuk selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri dari perusahaan dagang. Perusahaan dagang tersebut memiliki beberapa ciri-ciri. Adapun ciri-ciri dari perusahaan dagang antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendapatannya berasal dari penjualan barang dagang. Tentu saja pendapatan dari perusahaan barang dagang adalah pendapatan dari penjualan barang dagang. Berbeda dengan pendapatan dari perusahaan jasa, yaitu adalah penjualan atas jasa yang telah diberikan kepada konsumen. Untuk selanjutnya yaitu biaya utamanya bersumber dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, dalam pencatatan akuntansi terdapat akun persediaan barang dagang. Selanjutnya, perusahaan dagang berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Dari ciri-ciri ini, perusahaan dagang berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Berarti di sini perusahaan dagang tersebut tidak selalu tidak selalu untuk memproduksi barangnya, tetapi dia cuma sebagai perantara. Hanya dia yang memasarkan produknya yang diambil dari produsen, kemudian dia yang memasarkan melalui konsumen. Selanjutnya, antara barang yang dibeli sampai dijual tidak dibentuk dan dirubah sedemikian rupa. Kalau untuk membentuk dan merubah barang yang telah dibeli kemudian untuk dijual, itu bukanlah perusahaan dagang, tetapi perusahaan manufaktur. Untuk ciri-ciri selanjutnya yaitu tujuan perusahaan dagang adalah memperoleh laba dengan cara menjual barang dagang dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Tentu saja harga jual harus lebih tinggi dari harga belinya karena tujuan utama dari perusahaan dagang adalah memperoleh laba. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan lebih lengkap mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Baik perusahaan dagang maupun perusahaan jasa, seluruh transaksi yang dilakukan harus dicatat ke dalam jurnal, lalu dibukukan atau dikelompokkan ke dalam rekening akun di buku besar secara periodik. Lalu pada akhir periode akuntansi, seluruh saldo dari semua rekening akun dihitung dan dimasukkan ke dalam neraca lajur, digunakan sebagai alat bantu penyusun laporan keuangan. Jurnal penyesuaian dan jurnal penutup juga dilakukan dalam perusahaan dagang. Begitupun dengan pembuatan neraca saldo setelah tutup buku perlu dilaksanakan sebagai tahap terakhir dalam siklus akuntansi. Untuk selanjutnya yaitu tahapan siklus akuntansi secara lengkap. Untuk tahapan yang pertama adalah identifikasi transaksi jurnal umum. Tahap siklus akuntansi yang pertama adalah mengidentifikasi transaksi yang terjadi pada perusahaan yang melibatkan semua akun. Terdapat dua cara membuatnya, yaitu metode secara periodik atau secara fisik dan metode perpetual atau terus-menerus. Yang pertama tentang jurnal umum periodik. Berbeda dengan perpetual, periodik adalah dinilai dari fisik barang yang ada di persediaan. Untuk transaksi yang pertama seperti transaksi pembelian barang dagang secara tunai, maka kas akan langsung dikurangi sebagai
pengeluaran atas pembelian barang dagang secara tunai. Mungkin untuk contoh transaksi lainnya sama dengan transaksi seperti pada umumnya. Untuk yang metode perpetual, perbedaannya dengan metode periodik, metode perpetual tersebut menggunakan sistem persediaan barang dagang, dan harga pokok penjualan. Seperti contohnya di penjualan barang dagang secara tunai. Maka akun jurnal umum yang dicatat adalah kas di debit, penjualan di kredit. Kas adalah nilai penjualan yang kita dapat, total penjualan yang kita dapat, dan penjualan di kredit adalah penjualan yang kita terima. Kemudian ada akun harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan di debit. Harga pokok tersebut berasal dari harga pokok barang yang kita jual, kemudian mengurangi persediaan barang dagangan kita yang ada di gudang. Untuk perbedaannya seperti yang telah saya sebutkan. Untuk selanjutnya yaitu jurnal khusus. Teman-teman sepertinya sudah mengerti tentang jurnal khusus. Sebelumnya kita banyak belajar tentang jurnal khusus. Jurnal khusus itu ada 4 macam ya. Yang pertama jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan ada juga jurnal memorial atau jurnal umum ya. Untuk yang pertama adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas merupakan buku jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang secara tunai maupun non-tunai. Penerimaan uang tunai berasal dari berbagai sumber. Di dalam penerimaan kas juga terdapat beberapa transaksi khusus, yaitu penjualan tunai, penerimaan pelunasan piutang, pengembalian atau retur pembelian secara tunai, dan penerimaan pendapatan. Untuk jurnal penerimaan kas, layout dan bentuknya bisa dilihat. Untuk selanjutnya adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas dapat diartikan sebagai sebuah jurnal khusus yang dibuat untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang atau pembayaran uang tunai kepada supplier. Berikut adalah beberapa transaksi yang tercatat pada jurnal khusus pengeluaran kas. Yang pertama adalah pembayaran atau pelunasan utang dagang. Yang kedua, pembelian secara tunai, retur penjualan, pengambilan uang tunai untuk keperluan pribadi, pembayaran beban-beban. Untuk lebih mengertinya, teman-teman bisa melihat sendiri bentuk dari jurnal pengeluaran kas. Untuk selanjutnya yaitu jurnal pembelian. Jurnal khusus pembelian itu sendiri merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit, baik pembelian barang maupun bukan barang dagang. Pencatatan meliputi pembelian barang secara kredit, pembelian perlengkapan, peralatan, serta aktiva lain secara kredit. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat contoh dari jurnal pembelian. Selanjutnya adalah jurnal penjualan. Merupakan bentuk buku jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan penjualan barang dagang secara kredit. Tidak ada akun khusus yang harus dimasukkan dalam jurnal ini, adalah hal yang membedakan antara jurnal penjualan dengan yang lainnya. Maka untuk membuatnya semakin paham, berikut adalah contoh dari jurnal penjualan. Selanjutnya adalah buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah bagian dari buku besar umum yang digunakan untuk merinci lebih lanjut dalam satu akun pencatatan beberapa akun tertentu, akun piutang dan akun hutang, untuk kemudian dijadikan dasar informasi untuk menyusun neraca saldo sesuai perusahaan dagang. Untuk lebih lengkapnya, bisa dilihat contoh dari buku besar pembantu. Yang kedua adalah untuk selanjutnya adalah posting ke buku besar.
Selain jurnal umum, pada perusahaan dagang, informasi data buku besar berasal dari jurnal khusus. Peristiwa ini disebut dengan posting buku besar. Berbeda dengan perusahaan jasa, untuk perusahaan jasa, buku besar hanya didapat dari jurnal umum. Tapi untuk di perusahaan dagang, data dari buku besar tersebut bisa didapatkan dari jurnal khusus pula. Untuk lebih jelasnya, untuk jurnal khususnya sama dengan yang lainnya, bisa dilihat sendiri. Untuk yang kelima, berbeda dengan perusahaan jasa, tentunya di perusahaan dagang terdapat laporan harga pokok penjualan. Laporan harga pokok penjualan terdiri dari harga bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Untuk selanjutnya yaitu membuat neraca saldo. Neraca saldo adalah jumlah dari semua akun buku besar, saldo dari akun buku besar yang dicatat kembali ke dalam bentuk neraca, sehingga didapatkan bentuk seperti berikut. Untuk selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Pembuatan jurnal penyesuaian. Untuk selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Pembuatan jurnal penyesuaian adalah akibat dari terjadi transaksi yang berpengaruh pada sejumlah akun perusahaan dan terkadang memunculkan kehadiran akun baru. Contohnya transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang biasanya adalah sewa toko yang sudah jatuh tempo atau bentuknya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk bentuk lebih jelasnya bisa dilihat sebagai berikut. Untuk selanjutnya yaitu menyiapkan laporan keuangan. Sama seperti biasanya, laporan keuangan terdiri dari laporan perubahan modal, laporan laba rugi, dan neraca. Untuk contohnya bisa dilihat. Kemudian ada jurnal penutup. Jadi tujuan dari jurnal penutup yaitu untuk menutup akun-akun yang terdapat di laporan laba rugi, akun pendapatan, dan biaya. Berikut adalah contoh yang diberikan untuk jurnal penutup. Penjualan, retur pembelian, pendapatan bunga pada ikhtisar laba rugi, ikhtisar laba rugi pada retur pembelian, beban angkut, serta beban-beban yang dikeluarkan. Selanjutnya untuk menutup modal, ikhtisar laba rugi pada modal. Selanjutnya untuk menutup FREV. Untuk selanjutnya yaitu ada neraca saldo setelah penutupan. Tahapan ini adalah penyesuaian antara neraca saldo dengan jurnal penutup. Kenapa harus disesuaikan? Akun-akun perlu disesuaikan karena bisa saja ada akun yang berubah dari awal pencatatan. Fungsinya untuk mencatat kembali akun-akun yang telah berubah, baik saldo ataupun akunnya. Selanjutnya adalah jurnal pembalik. Pada kondisi tertentu tidak perlu dibuat jurnal pembalik karena jurnal pembalik dibuat hanya untuk akun-akun tertentu saja. Misalnya untuk transaksi pendapatan yang diterima di muka pada saat penjurnalan dicatat dengan berbagai pendapatan, atau untuk transaksi biaya yang dibayar di muka, piutang. Contohnya bisa dilihat sebagai berikut. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bisa diterima dan dimengerti oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.